Wardah. Ah, Di alam seneng, di alam nggak ada. iya, iya. Ada makeover itu merek-merek itu mahal-mahal semua. Itu pakai modal nggak, Bu? Ya iya. Makanya kalau suami nuntut supaya lu mah di rumah jelek banget, yang cakep apa ya minta duit sini, duitnya yang cakep. Iya. Cakep itu pakai modal. Jangan nuntut bini cakep tapi enggak ngasih benar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pimpinan radio bersama jajarannya, yang saya hormati segenap jamaah Majelis Taklim Radio Mita yang dirahmati Allah, baik yang ada di studio maupun yang masih ada di rumah yang saat ini masih mendengarkan acara pengajian bulanan secara live yang biasa memang kita lakukan di setiap awal bulan. Mudah-mudahan yang masih ada di rumah bisa berkesempatan untuk merapat ke studio Mita Radio yang sama-sama pada hari ini kita mengadakan pengajian bulanan yang biasa kita lakukan sebagaimana biasa. Setelah kemarin kita libur selama setahun, itu ya, setahun kan libur ya. Sekarang udah masuk 2022, berarti kan liburnya setahun. Habis kemarin Maulid kita libur setahun, tapi alhamdulillah pada sehat semua, amin. Jamaah sekalian, ini adalah pengajian di awal tahun di 2022 Mita Radio. Banyak kemarin 2021 kenangan-kenangan yang kita lakukan, sehingga sekarang awal tahun harus mengukir kenangan-kenangan yang indah apabila nanti kita akan masuk di 2023. Makanya di awal bulan ini kita buka dengan yang namanya pengajian. Sesuatu yang baik, maka insya Allah kedepannya akan menjadi baik. Maka seharusnya kumpulnya harus bisa lebih banyak lagi nih ya. Kemarin kayaknya Maulid banyak banget karena mahabbah, ya, cinta kepada Nabi. Sebenarnya setelah Maulid itu tingkat giroh untuk nuntut ilmunya harus bisa lebih, ya, lebih banyak. Kalau banyak mah kita kayaknya dilihatannya udah enak, ya. Makanan kalau orangnya banyak mah cuman nggak piringnya doang dimakan, enak. Tapi alhamdulillah tetap kita istiqomah, ya. Walaupun masih banyak mungkin jamaah-jamaah kita yang belum hadir, mungkin karena halangan, karena sakit dan sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan seluruh keluarga besar Mita Radio Allah selalu berikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, sehingga yang pada hari ini sakit Allah angkat penyakitnya. Yang mudah-mudahan masih punya kesulitan Allah berikan jalan keluar terhadap kesulitannya. Dan mudah-mudahan di bulan-bulan yang akan datang bisa hadir bersama-sama kita untuk mengikuti pengajian bulanan yang biasa kita lakukan di setiap awal bulan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman
Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Orang-orang yang beriman, lihatlah dirimu tentang apa yang kalian persiapkan untuk hari esok. Jadi memang kita sudah diwanti-wanti nih sama Allah untuk kita mempersiapkan tentang hari esok. Secara arti tafsirannya bahwa ini adalah yaumul qiyamah atau hari akhirat. Bahwasanya introspeksi diri kita nih di awal tahun ini tentang apa yang telah kita perbuat, tentang apa yang telah kita kerjakan, tentang apa yang telah kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita untuk hari esok. Karena semua manusia itu pasti akan pulang, pulang. Kira-kira orang kalau pulang senang apa enggak? Senang. Kayaknya senangnya ragu-ragu amat. Senang. Hah? Kalau pulang senang enggak, Pak? Senang. Senang? Senang. Benar? Benar. Mau pulang sekarang? Iya. Kayak rumah. Dari Jakarta pulang ke Jawa. Senang. Orang pergi haji itu tawaf wada, itu sebentar lagi mau pulang. Wah, senang. Yo, senangnya luar biasa. Iya, oleh-oleh udah dipakai di koper. Pengen ketemu keluarga, pengen ketemu anak, cucu dan sebagainya. Kenapa? Besok mau pulang dikit lagi. Senang. Karena mau pulang. Kemudian lebaran. Ya, kita lebaran punya saudara, punya orang tua di kampung. Mau di Jawa kayak mau di Palembang, Lampung dan sebagainya. Kita mau pulang kampung, duit kita udah megang, kendaraan udah diservis, anak sehat semua, bini Udah nunggu. bini juga udah siap dan sebagainya. Kira-kira mau pulang kampung, seneng gak tuh? Bukan main. Duit udah megang, punya duit pulang kampung, punya duit 30 juta. Apa juga kita angkut di mobil. Kadang-kadang orang pulang kampung saking senangnya itu motor juga ditaruhin papan, Pak, dipanjangin buat naruh kardus. Iya, papan dipanjangin, orang kagak muat, panjangin namanya. Saking senangnya pulang. Nah, begitupun dalam kehidupan, bahwa semua manusia itu pasti akan pulang, dan setiap orang pulang pasti akan bahagia. Cuma masalahnya orang yang pulangnya bahagia itu kan orang yang bekalnya cukup. Ya kayak tadi orang mau pulang kampung megang duit 30 juta, mobil udah diservis, aman, pulang enak ya. Udah divaksin 6 kali. Bukan 2 kali aja divaksin. Dia pokoknya aman aja dah. Itu girang. Tapi orang ke Solo punya duit 300.000, itu pulang juga. Wah, ini mah nekat, ini mah namanya. BM udah antar. Mana nggak punya SIM, ya bensin, udah bensinnya lagi. Punya duit 300.000, pulang kampung, asrak usruk, mana di lockdown, begitu jadi nggak tenang. Nekat itu namanya. Sama kalau kita pulang pun begitu. Orang yang belum punya ibadah yang baik kemudian mati, nekat. Sholat kagak, puasa kagak, mati, nekat itu artinya. Ya, orang belum bekal. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu wartanzu nafsun ma qaddamat lighad. Orang-orang yang beriman, lihat nih diri kita, apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok. Jadi emang kita disuruh introspeksi diri. Secara jangka pendeknya, di awal tahun ini kita juga harus siap-siap. Mempersiapkan apa? Ya terutama masalah ibadah. Karena saya yakin nih yang hadir di sini umurnya 40 tahun ke atas semua. Ada yang umurnya 25 tahun? Hah? Ada kali dibalik.
Jadi memang harus kita persiapkan untuk kita pulang, untuk kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau orang meninggal dunia itu yang di masjid dia disiarinnya begitu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah Berpulang. ya pulang, harus semuanya pulang. Jadi semuanya pulang. Cuma masalahnya begini, kalau kita pasti akan pulang, apa yang harus kita persiapkan untuk pulang tersebut? Yang harus kita persiapkan adalah amal ibadah kita. Jadi udah bukan wayahnya nih model-model kita begini, hura-hura ke sana, hura-hura sini. Jadi ibarat kita presentasinya, dunia itu 75%, akhirat 25%, udah nggak wayahnya. Kalau umur masih 25 maka aja akhirat 25%, dunia 75%, dibilang masih wajar sama orang. Masih demen ke sono, masih demen jalan ke sini, masih dapat konvoy, ngetrek dan sebagainya. Wah, kenapa? Wajar, dia masih umur 25 tahun. Tapi kalau udah umur 50, udah umur 60, udah nggak wajar lagi kalau hal-hal kayak gitu. Kenapa? Karena waktu pulang semakin dekat. Dan ini perlu dipersiapkan. Makanya Allah mengingatkan kita, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Apa bekal yang paling baik untuk pulang adalah takwa kita kepada Allah. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Takutlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa semua yang kita kerjakan. Jadi tidak ada yang luput daripada pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun tindakan kita, walaupun kita kerjakan dalam saat yang gelap gulita, kita bermaksiat kepada Allah, Allah Maha tahu. Dicatat oleh malaikat apa? Raqib dan Atid. Sekecil apapun dan sekecil apapun perbuatan kita, akan ada imbalannya, akan ada balasannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi sekecil apapun perbuatan kita, sekecil apapun tindakan kita, akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Allah akan berikan kebaikan, buruk Allah akan beri dosa buat kita. Dan sebenarnya nih kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah, baiknya kita ya dianggap baik oleh orang, dianggap soleh oleh orang, dianggap yang mungkin lebih tawadu, lebih soleh dan sebagainya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi aib-aib kita. Jadi Allah itu menutupi aib kita dengan Rahman dan Rahimnya, dengan kasih sayangnya Allah tutupi aib kita. Kalau kita pikir masing-masing, kalau kita ingat masing-masing, ternyata banyak dosa yang kita lakukan. Andai kata dosa yang kita kerjakan Allah langsung timbulin akibatnya, ya mungkin muka kita udah berantakan kali. Setiap dosa bisul nemplok di muka, timbul gitu. Setiap dosa kita kerjain, bisul tumbuh lagi di muka. Kira-kira muka kita nggak ada yang bersih kayaknya dah. Ya coba deh pikir-pikir, dari masih muda sampai sekarang. Itu karena Allah tutupin tuh aib kita. Allah anggap kita soleh, orang anggap kita baik, karena Allah nutupin aib-aib kita. Ya contohnya begini aja dah. Orang perempuan itu kan kalau kemana-mana kalau nggak pakai bedak nggak pede, betul? Ya coba dah bangun tidur ke sini kalau nggak dikatain orang, kan pakai bedak. Kenapa harus pakai bedak? Supaya terlihat
cakep, cantik, anggun ya, betul ya. Orang perempuan mah bang paling banyak ngacanya dibanding orang laki. Orang perempuan dia masuk kamar mandi ada kaca, ya ngaca, betul ya. Habis mandi dia masuk ke kamar, dia lihat lemari ada kaca, dia ngaca. Di tasnya ada kaca. Dia keluar rumah, ini mau ngaji keluar rumah, ngunci pintu, samping pintu jendela ada kacanya, dia ngaca lagi. Iya benar. Dia mau jalan ke pengajian, dia naik motor ada spionnya, dia ngaca lagi. Sampai di pengajian dia duduk, dia buka tasnya, ada kaca. Apa yang dia bawa itu kaca, saking kagak pedenya. Ayo, ya udah nggak bu? Tuh, ini muka kita ya. Kalau kita mah nggak pada pakai bedak, kalau orang laki ya. Kalau orang laki pakai bedak mah ya tangannya melintir kalau jalan. Itu tuh muka. Itu biar supaya dilihat enak. Itu kan prosesnya panjang pak. Muka doang. Untuk menutupi kekurangan prosesnya panjang itu muka. Pertama, sebelum pakai bedak dia cuci dulu mukanya orang perempuan mah. Ya bu ya, dia cuci bersih biar pori-porinya bersih. Apa langsung pakai bedak? Enggak. Dia pakai pelembab dulu. Iya. Dia pakai pelembab dulu biar pori-porinya. Iya, belum pakai bedak. Habis itu pakai bedak belum, dia pakai alas bedak. Ada alasnya dulu biar supaya rapi, pori-pori hilang. Setelah itu pakai apa? Baru dia pakai bedak. Itu pakai bedak nggak cukup. Apa? Dia pakai pensil alis. Alisnya dulu diukir biar supaya dia cakep. Coba-coba nggak bisa ngukir alis kalau nggak melintir alis. Diukir dulu. Itu lama itu ngukir alis. Iya biar supaya cakep. Alis diukir. Terus pakai apa? Pakai eyeshadow. Pakai. Iya, biar supaya tuh matanya kelihatan lentik kayak Syahrini, dia pakai tuh maskara. Ya, dia pakai aja. Ya. Iya, begitu dah. Itu baru muka doang. Pakai maskara dah. Supaya pipinya cakep merah-merah, dia pakai blush on. Pakai. Allah. Ya Allah. Itu belum kelas juga, dia pakai lipstick. Makanya kadang-kadang orang laki kita lagi pakai kaos oblong dan di luar lagi cuci motor gitu. Udah bang cepet kita mau kondangan, dia lagi pakai ngurusin bedak muka. Itu nyampe ke udah rapi masih muka aja dia dandanin, kagak kelar. Eyeshadownya. Masya Allah, itu baru muka doang. Itu untuk apa? Kelihatan bagus. Supaya kelihatan orang juga cakep. Emang kalau bini yang cakep siapa? Bini. Lakinya ya. Siapa laki? Ya benar. Set bini siapa no cakep banget tuh. Bini siapa no cakep banget. Lakinya siapa itu? Laki yang ditanya. Cuman kalau bini jelek itu lakinya lagi tidur, itu lakinya yang disalahin. Bini siapa sih itu? Lakinya siapa sih itu? Bininya begitu banget, lakinya lagi tidur. Dikatain orang gara-gara bini. Makanya bang kalau punya bini kasih modal yang banyak. Ya, bedak itu mahal bedak. Mereknya macam-macam. Ada Fiksi, ada Fon, ada Wardah. Di alam seneng, di alam nggak ada. Iya. Ada makeover itu merek-merek itu mahal-mahal semua. Itu pakai modal nggak bu? Nah iya. Makanya kalau suami nuntut supaya lu mah di rumah jelek banget, yang cakep apa ya minta duit sini, duitnya yang cakep. Iya. Cakep itu pakai modal. Jangan nuntut bini cakep tapi nggak ngasih duit. Benar ya?
Nah, kita angkat dulu biarin Pak. Kan berarti habis ini banting ya. Habis ini banting Ustaz, banting. Emang begitu benar. Emang gak di mana-mana, di rumah juga begitu. Pasti itu pakai modal, pasti pakai modal. Kerudung yang cakep, baju yang cakep, semuanya pakai modal. Tapi kalau itu kita gunakan, kita bersolek, kita berdandan, kalau untuk suami, ini yang akan menjadi nilai ibadah buat seorang istri. Tuh ya. Kadang-kadang kondangan doang cakep, di rumah mah ya. Lu kayak lu masih neng kalah sama tukang jamu, lu mah. Ya kondangan dong ya cakep, arisan dia cakep. Di rumah pada cium bawa udan, coba dah. Depan bawa udan, belakang bawa balsem, ya kagak betah ada laki. Pilih siapa itu? Aduh. Introspeksi mahabbah. Makanya untuk menghadapi ya kedepannya nih masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi. Nah, orang rugi kan gak enak ya, dagang rugi nggak enak, betul ya Bu ya, usaha rugi nggak enak, punya suami rugi nggak enak. Kadang-kadang begini Bu, punya suami susah banget ekonomi susah banget lagi punya suami, iya. Suami udah nggak ada, itu santunan banyak banget lah, top ya. Enakan nggak ada bawa lu. Wah, Banyak yang ngasih kali. ada bawa lu mah kok nggak beli motor. Lah ini kok bisa beli motor baru? Apa nggak dari dulu aja bawa lu? Asya Allah. Jangan ya Bu ya. Jangan begitu. Iya, jangan begitu. Gitu. Ini mah orang sono di kampung laut. Orang sini mah enggak. Tapi emang ada juga yang pada ngomong gitu. Ya banyak. Emang saya kan Pak setiap bulan ada santunan. Santunan kita yayasan punya anak asuh ada kurang lebih 40 yatim dan duafa. Itu orang pada ngomong, lu mah waktu ada laki lu susah banget. Sekarang nggak ada laki lu, rumah lu renovasi. Masya Allah. Ya tapi kalau yang begitu mah yang rada mendingan kali orangnya ya. Ada yang udah nenek-nenek mah tetap aja kan gitu. Oh gitu. Bisa jadi. Aduh, banyak santunannya. Loh, jangan menjadi orang yang rugi. Jangan menjadi orang, apalagi masalah akhirat. Dunia kita aja nggak mau rugi, apalagi akhirat. Karena orang-orang yang di dunia dia merugi, di akhirat merugi, maka di mana bahagianya? Tapi kalau di dunia kita masih susah, di akhirat kita bahagia, itu masih mending. Di dunia orang bahagia, di akhirat merugi, ini gak rugi juga, tapi masih mending juga di dunia dia senang. Yang paling enak dunianya senang, akhiratnya Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada sebuah hadis menyatakan dari Anas bahwasanya Rasulullah itu sering berdoa, lebih sering nih doa. Rasulullah lebih sering berdoa dengan doa ini, kata Anas itu. Apa doanya? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita kan Robbana, tapi konteks hadisnya Allahumma atau Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa lebih sering dibaca oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak sahabat kalau saya lagi susah saya baca doa ini,
Kalau saya lagi punya hajat, saya baca doa ini. Kalau saya lagi banyak urusan, saya baca doa ini. Kenapa? Ini doa yang sering dibaca oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mah doa sapu jagat. Ini mah udah tahu, udah paham. Bahkan kalau kita tawaf aja dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad, ini kan yang dibaca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Baru kita isiran bismillah ya Allahu akbar, muter lagi toab. Itu yang dibaca doanya. Makanya kalau kita manasik haji atau umrah, kalau kita nggak bisa doa yang lain, udah baca aja di doa Robbana Atina terus selama 7 kali muter, baca itu selama haji. Makanya ntar pas pulang haji disebut haji Robbana. Yang dibaca Robbana semua Robbana. Kenapa? Karena Nabi sering baca ini. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya urusan, baca doa ini. Aksara, lebih sering dibaca oleh Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ya Tuhan kami, berikanlah kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Hasanah, kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga bahagia. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari azab neraka. Makanya ada orang punya bini 2. Yang satu namanya Hasanah, yang satu namanya Fatona. 2. Sembayang bareng bang, jamaah 2, bininya jajan. Sembayang 2. Ya doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dicolek ke bininya, bang hasanah mulu yang disebut. Gak ada gitu. Gak ada gitu. Diganti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatona. Fatona. Hasanah dunia, hasanah akhirat. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Siapa orang-orang yang rugi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nisyanul junubi madiyah wahya indallahil mahfuzah. Orang yang rugi itu yang pertama, makanya Rasul udah ngasih bocoran sama kita. Pertama, orang yang rugi ini, agar tahun-tahun ke depan kita tidak termasuk orang yang rugi. Biarin dah amaliyah yang kemarin, kita kurang sholatnya, kita kurang ibadahnya, kita kurang zikirnya, kita kurang tadarus Qur'annya. Udah, itu menjadi evaluasi diri. Maka tahun-tahun yang akan datang ini kita harus muhasabah. Karena orang yang baik adalah orang yang kedepannya lebih baik daripada kemarin. Karena tidak ada manusia yang tidak punya salah, tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Setiap orang pasti punya salah, setiap orang pasti punya dosa. Yang pertama, nisyanul junubil madiyah wahya indallahil mahfuzah. Orang yang rugi adalah orang yang melupakan dosa-dosanya yang telah lalu, sedangkan dosa itu ya telah tercatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia yang rugi itu adalah orang yang melupakan dosa-dosanya yang telah lalu, dia lupain. Padahal itu dosa yang kita lakukan, dosa yang kita kerjakan sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang rugi itu orang yang melupain dosanya. Coba dah kita ingat-ingat dulu, waktu zaman dulu sering banget ninggalin sholat. Waktu dulu orang puasa sering banget kagak puasa. Itu kan dosa-dosa dulu tuh. Zaman dulu sering banget mainin cewek. Oh, soalnya begitu.
Jalan dulu sering banget jalan sama perempuan lain, contoh. Zaman dulu sering banget jalan sama laki-laki lain, contoh kayak gitu. Dosa-dosa yang telah dulu dia lupain, seolah-olah dia tidak pernah melakukan dosa. Sedangkan di hadapan Allah, sedangkan di sisi Allah, semua itu terekam. Sekecil apapun dosa kita direkam, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngopi dulu, ngopi biar nggak oleng. Iya, kopi. Kopi pasar rubuh apa kopi irigasi. Jadi semua perbuatan kita itu tercatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak akan terhapus sebelum kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap manusia, kata Rasulullah, nggak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang tidak dosa. Manusia tidak ada yang tidak pernah punya kesalahan. Dan itu semua harus kita ingat, kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Untuk apa? Supaya pada saat kita di alam dunia ini, semua dosa-dosa yang kita lakukan kita sudah tutup dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya terrekord oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan Allah, zaman sekarang aja kan sudah bisa terekam. Ada CCTV, bahkan kalau di KPK lebih hebat lagi. Orang nelpon aja itu bisa disadap, kan nelpon kita ya, itu bisa diambil data-data kita. Itu ngomong sama siapa, bisa diambil data kita buat barang bukti. Itu manusia, baru manusia. Ini kita ngomong tahun kemarin, kita mengelak begitu, diambil data kita sama dia. Ada lagi ngomong, padahal kita cuma ngomong sama orang yang kita tuju, tapi diambil data di ucapan kita, percis apa yang kita ucapkan pada saat itu, walaupun kita udah lupa apa yang kita omongin. Itu baru buatan manusia. Gimana Allah? Makanya orang yang punya salah, sebaik-baiknya orang yang punya salah adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawabin. Setiap bani Adam, manusia itu punya salah, dan sebaik-baiknya orang punya salah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat kepada Allah mah gampang. Dosa sama Allah gampang. Dengan taubatan nasuha cukup Allah ampuni dosa-dosa kita. Apa taubatan nasuha itu? Yang pertama, kita menyesali perbuatan-perbuatan kita. Nyesel dulu, ya Allah, dulu gua ya padahal udah akhir balik, masih dulu ninggalin sholat karena dagang, kemana-kemana dagang jauh, milir, zaman dulu mah milir ya, milir, ada sholat johor lewat, asar lewat, maghrib lewat. Ya Allah, dulu kalau dipikir-pikir ya, dosa gua banyak amat ya. Nyesel tuh ya, nyesel. Kemudian setelah menyesal, tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Oh, udah nggak mau tuh, udah nggak mau mengulangi perbuatan yang sama yang membuat dosa kepada Allah. Kemudian tidak kembali atau bergaul dengan orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu dia lakukan dengan sungguh-sungguh yang disebut dengan taubatan nasuha, maka Allah terima taubat kita. Dulu sholat pernah kita tinggal, sholat itu wajib, maka wajib kita mengqadha. Kalau sholat itu wajib diqadha. Dulu kita pernah nggak puasa Ramadan, wajib kita qadha. Dulu kita meninggalkan sholat fardu, wajib kita qadha. Taubatnya dengan mengqadha. Kenapa? Itu utang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Utang kepada manusia aja kita dipeleter, ya di mana aja gitu, di SMS juga, di telepon juga, dicari di mana. Itu utang sama manusia, apalagi utang sama Allah. Wajib kita
mengqadha atau mengganti puasa atau sholat yang pernah tinggalkan. Dari mana? Dari mulai akil balik sampai kita menutup mata. Karena orang kalau sudah akil balik itu sudah kena kewajiban syariat. Sholat ditinggal itu udah namanya udah langsung menjurus kepada secara pribadi personal. Jadi kalau dia tinggalkan itu sholat, wajib dia mengqadha. Makanya bagusnya kalau kita dulu pernah melakukan hal-hal kayak gitu, habis sholat fardu johor kita sholat lagi qadha johor, habis sholat asar kita qadha lagi sholat asar kita, kalau puasa Ramadan kita qadha dan sebagainya. Itu salah satu bentuk. Tapi kalau dosa kepada manusia cukup seperti itu. Tapi kalau kita dosanya kepada Allah, tapi kalau dosanya meliputi manusia, maka ditambah satu, kita harus minta maaf, minta ridho kepada manusia yang pernah kita zolimi. Itu aja. Tapi kalau sebelum kita minta maaf, kita baru minta taubat hanya kepada Allah, tapi belum minta maaf kepada orangnya, manusianya, maka Allah nggak akan pernah ampuni itu sebelum kita minta maaf. Makanya kalau orang punya salah sama manusia itu lebih ribet dibandingkan kita punya salah sama Allah. Allah harus minta maaf terlebih dahulu. Kita ngomong sama orang, dulu gua sama lu punya salah, gua minta maaf. Iya, dulu gua sering ngomongin lu, gua minta maaf. Dulu gua minjem duit sama lu, gua lupa bayarnya, gua minta maaf. Begitu. Iya. Gua namanya di pengajian makan banyak yang pada ngeriditin seragam. Dulu gua ngambil seragam ya, gua ngambil doang, bayarnya kagak. Ya Bu ya. Ini seragam cash apa kredit? Cash. Ya kan orang perempuan mah ngajinya 7 kali pengajian. Kalau perempuan mah banyak nih mah. Itu seragamnya beda-beda. Jadi kalau perempuan yang pada ngaji, itu laki yang berbuyang. Jadi seragamnya beda-beda. Nah itu nggak apa-apa sih kalau dia punya seragam beda-beda. Kalau dia beli mah nggak apa-apa maksudnya. Tapi kalau punya hutang dan sebagainya, wajib dibayar. Orang ngaji kan ada modelnya. Orang ngaji itu ada yang harian, tiap hari ngaji. Ada orang ngaji Pak. Di kampung kita pengajian banyak, tiap hari ngaji. Emang kerjaan ngaji doang. Makanya dulu pernah ada cerita ulama itu ngaji terus Pak. Pas di rumah mau makan itu nggak ada nasi. Pas dia buka tutup sajinya itu kitab adanya. Kenapa? Makan tuh kitab, jadi ngaji mulu, kagak nyari duit, jadi gitu. Emang begitu tentangnya, ya. Nah, orang ngaji ada yang harian, ada orang ngaji tuh mingguan. Entah dia setiap minggu sekali, entah hari Sabtu, entah Minggu. Emang dia bisanya itu tiap hari dia dagang, usaha. Gua mah emang liburnya hari Minggu, udah gua mah ngajinya hari Minggu aja dah, nggak apa-apa. Gua mah emang bisanya hari Sabtu, udah gua ngajinya hari Sabtu aja, nggak apa-apa. Ngaji mingguan. Ada yang ngaji bulanan, cuma sebulan sekali sempatnya ngaji, sebulan sekali. Kenapa? Jangan sampai enggak. Gua hari Minggu libur, cuma gua pengen jalan-jalan. Dari gitu, gua kerja mulu, dagang mulu, gua nggak ada represinya. Lu mau jalan-jalan, tapi kalau gua nggak ngaji, gua diceritain neraka mulu, gua puyeng ya gitu. Gua mau jalan-jalan, lu gua sebulan sekali. Sebulan sekali nggak apa-apa. Jangan sampai kosong. Ada orang juga ngaji ramean. Apa ngaji ramean? Jadi kalau mau ramean doang dia ngaji. Iya. Nih gua ramean nih 3 bulan lagi. Pengajian di mana nih? Gua cek nih pengajian nih soal satu. Radio ada satu nih. Ini mitra radio banyak juga jamaahnya, gua mengaji dah nih. Masih 3 bulan lagi. Iya, ngaji dong. Gua mengaji aja pokoknya. Bentar radio mana lagi nih? Oh, udah radio gua datangin lagi. Ini namanya ngaji ramean. 3 bulan 2 bulan ngaji, habis ramean hilang. Ini dia bahaya. Iya, ya itu ya, hilang. Hah? Jangan, ya. Ngaji ramean. Nah ini jangan nih, ya.
Kalau ada yang begitu, mudah-mudahan istiqomah. Tapi jangan menang lah tuh lu ngaji ramean ya, jangan gitu. Ya itu mah belum ramean udah hilang. Jangan. Yang jelas bisa nuntut ilmu. Pengajian itu. Jadi ternyata yang bisa menghilangkan atau yang membuat orang itu rugi, yang pertama adalah kita melupakan dosa-dosa kita yang telah lalu, padahal di hadapan Allah dosa kita itu tercatat. Makanya cara tobatnya tadi, kalau dia dengan manusia, minta maaf dulu dengan manusianya, baru tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau saya punya utang, orangnya udah meninggal, kan ada warisnya, ada keturunannya, ada anaknya, kasih, datang nih, dulu gua ngutang sama mama lu, gua ngutang sama baba lu 1 juta, belum sempet gua bayar, baba lu nyalu udah nggak ada, nih gua bayar sama lu, boleh ya. Tapi kalau keluarganya nggak ada, emang dia itu pindahan rantauan sendirian di situ, kita ngutang, orang udah kagak ada, ke siapa kita cari? Udah sedekahin aja, nilai pahalanya khususin dan nih buat yang kita minjem. Habisan jangan asik, orang yang udah meninggal nggak ada saudaranya, udah aman dah, gua udah aman, dah gua aman, jangan begitu. Tetap utang mah utang, karena di akhirat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuntut orang yang punya hutang kepada orang yang mengutangi. Makanya ada orang yang mau masuk neraka, mau masuk surga, itu ditahan sama penghuni yang lainnya. Ya Rob, itu mau kemana tuh dia tuh, si Fulan itu mau masuk surga, jangan dulu, masih ada urusan sama saya. Itu masuk surga bisa ditahan gara-gara utang. Makanya Rasulullah SAW itu nggak mau nyolatin orang yang masih punya utang sholatnya. Betul. Itu. Nah pada saat dia masuk surga ditanya, apa yang harus dia bayar? Kalau di akhirat nanti kita nggak bisa bayar pakai duit. Membayar utang 1 juta, dibayar di akhirat 1 juta, duit dari mana? Ya, nggak bisa. Apa yang harus kita bayar? Dikasih amal baik kita buat orang yang telah kita pinjemin utang. Kita minta utang, minjem utang sama dia. Jadi orang yang ngutangin, kita utang sama orang tersebut, di akhirat dipanggil, dituntut kita, ya Rob, itu dia masih punya utang sama saya waktu di dunia. Dia punya kemampuan, dia punya kuasa untuk bayar utangnya, tapi dia nggak mau bayar utangnya sama saya. Waktu minjem mang ngemis-ngemis banget dah, nyender-nyender sama saya, bawain jeruk 2 kilo. Ya manis-manis ngomongnya, minjem, pas saya tagih marahan dia daripada saya. Ya Allah ya Rob, akhirnya udah biarin dah di akhirat dah biar gue tagih. Di akhirat mau ditagih, di akhirat ditagih. Masa? Iya, iya, ya curhat mah. Begitu dah tuh. Nanti di akhirat maka Allah akan berikan keadilan. Coba kamu berikan amal-amal ibadah kamu buat orang yang dulu kamu belum bayar hutangnya, diambil. Bagaimana kalau orang itu amal solehnya udah habis, karena banyak orang yang lagi hutang di akhirat kelak. Ya Rob, ini orang amal baiknya udah habis, dikasih, ditransfer kepada orang-orang yang lagi hutang. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya udah, kalau begitu amalan keburukan orang-orang yang ngutangin kasih kepada orang yang kepada dia. Masya Allah, ditumpuk kejelekan orang-orang yang ngutangin buat orang yang ngutang kagak bayar. Makanya bisa jadi orang yang banyak hutang nanti akan berat lama ya hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kalau kita punya hal-hal yang demikian, sebelum kita pulang, urusin masalah-masalah kayak gini. Makanya orang yang mau akhir hayat hidupnya itu sunnah, atau orang mau tidur
atau orang mau meninggal, itu dia harus berwasiat kepada orang yang masih hidup. Jangankan orang yang udah mau meninggal, orang mau tidur aja Pak, itu sebenarnya sunnahnya kita berwasiat. Orang laki nih itu seharusnya berwasiat kalau dia mau tidur sama bininya. Ini mau tidur berdua, ngomong, "Neng, awang, itu di dompet gua ada duit 1 juta." Abang bilang sore ada 100.000. Gua borong tadi mah sore. ATM ada 3, pinnya gue kasih melu nih, ini lah. Abang Ramadan yang menghabisin Pak. Terus itu kebun yang di belakang lu jangan jual. Mengapa Bang? Punya Cina. Wasiat, tulis. Kalau nggak mau ngomong tulis, sunnahnya begitu. Kalau kita bicara sunnah, jadi emang sunnahnya orang yang mau tidur juga berwasiat dia kepada istrinya, berwasiat. Ya cuman kalau kita kan yakin aja besok juga bangun kan gitu ya. Ya makanya jarang banget kita berwasiat, jarang. Paling ngomong gini, besok gua lu bangunin pagi-pagi, mengapa? Gua mau belanja, sayuran udah pada habis, gitu. Paling juga begitu. Ya minta dibangunin pagi Pak. Tapi kalau wasiat, kayaknya mah jarang. Saya tanya Bu, lakinya kalau mau tidur wasiat nggak? Enggak wasiat. Sama saya itu. Wasiat, sunnahnya wasiat. Jadi diurusin dulu nih urusan dunia. Ya, makanya kita punya hutang juga wajib kita catat. Utang sekecil apapun, kadang-kadang kita lupa. Utang itu ya, utang 200.000 ini, nggak gede. Kadang-kadang lupa. Orang yang nagih kita bingung, mau utang gua kapan, mau utang melo, begitu. Padahal utang wajib dicatat. Gitu. Nah jangan sampai apa? Jangan sampai kita, kata Rasulullah, termasuk orang yang celaka, yang melupakan dosa-dosa kita di masa lalu, sedangkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dosa-dosa kita tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, lo udah jam 11 aja nih. Selama mau johor, iya emang johor mah pakai asar lamaan lagi. Yang kedua, kata Rasulullah, zikrul hasanatin madiyah walayati akubilat aurudah. Orang yang celaka adalah orang yang menyebut-nyebut kebaikannya di masa lalu, sedangkan dia nggak tahu tuh kebaikannya itu diterima apa enggak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia sebut-sebut, gua mah kalau nggak ada gua tuh masjid agak berdiri gitu. Itu menara masjid kalau gua nggak kasih semen 100 sampai sekarang juga belum berdiri. Sebut itu dia bisa dagangannya laris begitu. Itu modalnya dari siapa? Dari siapa? Gua nggak tahu, gua nanya sama lu. Itu kalau gua nggak kasih bantuan modal, dia sebut tuh kebaikannya. Tuh minta radio kalau gua nggak sumbang mah ya nggak berdiri. Padahal cuma nyumbang air doang, sedus lagi kerja bakti. Jadi nyebut kebaikan, sedangkan dia nggak tahu tuh kebaikannya itu diterima apa enggak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita berbuat baik nggak tahu tuh kebaikan kita diterima apa enggak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ada perbuatan yang kita anggap sepele, malah itu yang tercatat nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibandingkan dia nyumbang dengan uang yang besar, dengan nilai yang besar, tapi dia ungkit. Ngomong sama DKM, Pak DKM, masjid lagi bangun ya? Ya. Nih saya nyumbang 2 juta saya nyumbang nih. Kan DKM mah biasanya buat memotivasi jam aja sebutin di masjid. Dari si Ano sekian, pahalanya sekian. Nih saya 2 juta. Tapi nama saya jangan disebut. Tulis aja hamba Allah. Cakep banget udah Pak ya. Cakep udah 2 juta, nama enggak mau disebut, tulis aja hamba Allah. Pas sholat Jumat ini kan DKM sebutin
Bapak Irwan 2 juta dari anu, Bapak Soleh 1 juta pahalanya buat anu. Ibu Yati 3 juta pahalanya buat engkongnya. Sebutin dah semuanya. Hamba Allah 2 juta. Sebut hamba Allah. Dia senggol temennya. Itu yang 2 juta hamba Allah. Gua itu gua. Hamba Allah. Dia sebut, bilangin hamba Allah itu yang 2 juta itu gua. Ya, gitu. Itu hal-hal kayak gitu enggak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Tapi pada saat dia jalan, ada tukang minta-minta, dia minta apa, minta jalan 2.000, doh pergi. Udah jangan nggak pikirin, yang begitu yang dicatat. Dia lagi jalan, ada apa namanya, ada kayu, ada batang kayu jatuh dari puunnya, ngalangin orang, jangan pikirin itu batang kayu, biar supaya orang pada lewat. Yang begitu tuh, yang tercatat nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kadang-kadang kata Rasulullah, orang yang celaka adalah orang yang selalu menyebut-nyebut kebaikannya, tapi dia nggak tahu sebenarnya kebaikannya itu diterima enggak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka modal awal pada saat kita melakukan sebuah kebaikan adalah lillahi ta'ala. Itu dasarnya awalnya. Maka semua ibadah pasti lillahi ta'ala. Usolli fardhul juhri 4 rakaatin mustaqbil kiblati ma'muman adaan lillahi ta'ala. Nawaitu shauma qadin ana ifadhi Ramadan haji sanadi lillahi. Nawaitul hajja wa umrata lillahi. Semuanya, semua ibadah pasti karena Allah Ta'ala. Maka sebuah ibadah tanpa didasari keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada nilainya. Maka kata Rasulullah, orang yang celaka adalah yang dia menyebut-nyebut kebaikannya, sedangkan kebaikannya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kayak kita pengajian begini, ya bawa jeruk, bawa pisang, bawa kue, tapi dia omongin sama orang, lu bawa apa kok? Gua nggak bawa apa, ini emang buat duit laki gua lagi kagak dagang. Ayah lu mau gua 3 kilo mau Bang Budi gua kasih pagi-pagi mesti banterin 3 kilo banterin. Lu apa gua bawa, wah dia sebutin semuanya, sebut itu nggak ada tuh nilainya. Ya gua memang nggak ngasih sih sama Bang Budi, gua mah nggak ngasih Bang Budi kue, cuma Bang Budi gua kasih 3 juta buat modal pengajian. Lah cakep banget begitu. Dia omong-omongin kagak, nggak ada nilai pahalanya. Jadi orang yang rugi adalah orang yang menyebut-nyebut kebaikan, sedangkan dia nggak tahu tuh kebaikan yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, kemudian yang ketiga kata Rasulullah, orang yang rugi itu wa najrahu ila fawqahu fid dunya, orang yang selalu melihat urusan dunia ke atas. Jadi urusan dunia dia lihat ke atas, selalu melihat, memandang dunia itu ke atas, jadi nggak tawadu. Orang beli motor, dia ke warung di bodrek, Uyang kalanya Jawa itu dah, dia tetangga lah, udah. Ada Honda itu turun, lah ke rumah siapa nih? Lah ke rumah dia. Dia beli motor, PCX lagi motornya. Iya. Enggak lama sore-sore kemana mak? Mau ke warung dulu, ngapain? Beli bodrek. Beli bodrek. Orang beli motor baru dia beli bodrek, coba dah. Uyang. Jadi susah, senang melihat orang susah melihat orang senang. Ini dia nih. Jadi kan ada orang yang senang melihat orang susah melihat orang senang. Orang senang dia yang susah, orang susah dia yang senang. Nah ini kan terbolah. Kalau begini, nah tetangganya beli mobil, lah dia ke rumah sakit, ke IGD. Jadi nggak ada, dia memandang urusan dunia terus ke atas, nggak ada habis-habisnya. Ini yang bikin suami pada kerja mati-matian, bikin suami pada korupsi. Ini gara-gara bini nih yang begini nih. Bini emang gara-garanya. Bang, tetangga kita udah beli kulkas, lo bagaimana sih kerja lama-lama? Udah dah, asal kusuk bon 70.000, dia buat 700.000, kan gara-gara bini.
Coba kalau dia nggak minta kulkas baru, nggak mungkin bon 70 jadi 700. Ya Pak ya. Bang, apa? Gua ngaji tadi diminta radio. Polela, nggak polela. Masa gede banget bang, dia mau bang. Masa saya nih begini-begini doang bang. Akhirnya apa? Muter otak lagi tuh bini, lakinya. Muter gimana nyari duit, gimana nyari duit. Makanya gara-gara laki pada punya jantung, gara-gara bini begini. Jadi urusan dunia dia terlalu ke atas tuh. Lah punya ini, dia harus punya ini, dia punya ini, terus gerut aja tuh hatinya. Nggak ada tawadu, nggak ada ikhlas-ikhlasnya. Kalau urusan dunia dia memandang ke atas. Maka kata Rasulullah, orang kayak gini nanti celaka. Celaka. Kenapa? Karena dia mengejar urusan dunia. Karena kalau orang urusan dunia itu seperti orang minum air laut, air asin. Semakin diminum semakin haus, semakin diminum semakin haus. Itu orang kalau ngejar dunia. Makanya kalau hidup itu yang penting cukup, itu aja kuncinya. Ya, yang penting cukup. Bini minta emas, kita bawa ke Tangerang. Duitnya? Iya. Makanya bang, kalau bini sakit 3 hari badannya panas aja, dibawa ke dokter, udah 3 dokter tuh. Kagak sembuh-sembuh. Coba bawa ke Tangerang, suruh milih emas, nggak mau aja sembuh. Tuh, urusan dunia dia memandang ke atas. Maka orang yang kayak gini adalah orang yang rugi. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, wa najrahu ila man dunahu fiddin. Dia melihat urusan akhirat itu ke bawah. Ini yang parah. Urusan dunia dia lihat ke atas, urusan akhirat dia lihat ke bawah. Ada orang diajak sholat jamaah, bang, ayo sholat jamaah. Ah, si Anu gono sholatnya di rumah, kagak di masjid, gitu. Anda tuh begitu tuh. Pok, yuk kita ngaji. Ya ngaji lagi gue ribet banget. No si Anu gono yang lakinya ustadz, dia kagak ngaji. Udah gue biarin gue mah kagak ngaji. Gitu. Jadi ngeliatnya urusan akhirat tuh ke bawah. Pak, yuk kita kita belajar baca Quran gitu. Emang dasar kita belum bisa. Ah, yang belum bisa baca Quran juga banyak. Emang gua doang. Begitu tuh. Selalu punya alasan-alasan masalah urusan akhirat. Jadi kalau dia melihat urusan akhirat, dia ngelihat yang di bawah dari dia. Kalau dibilang diajak ngaji, masih banyak yang belum ngaji. Dibilang ayo kita sholat jamaah, masih banyak yang sholatnya di rumah. Terus aja punya alasan-alasan. Maka orang-orang yang kayak gini kata Rasulullah, dia adalah orang-orang yang celaka di akhirat nanti. Nauzubillahi min. Makanya Rasulullah udah bocorin sama kita. Nah tinggal bagaimana kita sebagai umatnya untuk menjalani tentang apa-apa yang sudah diinformasikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang celaka. Nanti di akhirat begitu. Ya Rasul, saya termasuk orang celaka. Kan gua udah kasih tahu orang celaka itu begini-begini. Kenapa masih dilakukan? Kenapa masih dikerjakan? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya sebagai umatnya. Alhamdulillah. Jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan di pengajian taklim kita pada awal tahun ini. Mudah-mudahan di awal tahun baru ini, masih tanggal berapa sekarang? 9 ya? 9 awal bulan ini kita isi dengan pengajian, kita isi dengan taklim, kita isi dengan zikir, isi dengan hal-hal yang lain yang mudah-mudahan di bulan-bulan ke depan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, memberikan rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, kasiratan, banyak berkah ya, halal, baik. Mudah-mudahan keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan kita bisa mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk di bulan yang akan datang
bersama-sama kumpul ya di radio ini untuk sama-sama kita ngaji, kita tolabul ilmi dan kita bersiraturahim.